Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Ingkang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini berupa infak dakwah. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Allah akan balaskan sholawat itu dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada. Terima kasih atas segala apresiasinya yang anti download dan anti skip, dan semoga mempunyai nyali untuk berani meng-share kajian-kajian dari link dakwah ini. Linknya ya, linknya bukan di download terus di share, bukan, tapi linknya yang di share. Dan juga atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih. Aku minum teh dulu karena ngopi harus dikurangi katanya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin dan hari ini aku terima kasih mendapatkan komplain dari viewer terkasihku yang komplainnya sama. Audionya kurang bagus kualitasnya ya, dan aku ucapkan terima kasih sekali lagi atas konfirmasinya. Dan aku mau jelaskan kan gini, kalau kita ini kan shootingnya pakai HP ini ya, kadang-kadang pakai satu HP, begitu dia selesai shooting terus render, begitu ada ide lagi kita nggak bisa shooting lagi karena HP-nya satu yang untuk shooting ya. Kebetulan kemarin ada rezeki beli lagi satu HP yang memang digunakan untuk shooting, tidak untuk kepentingan lain ya, meskipun tidak baru memang ya, cuman cari-cari informasi katanya produk itu bagus gitu ya. Kalau yang sekarang ini yang biasa kita pakai itu kan produk dari handphone merek yang awalnya huruf O ya. Kemarin supaya bervariasi kita coba beli handphone yang mereknya huruf depannya itu V ya, seperti ini. Nah, ini kemarin yang kita pakai. Ini yang kita pakai. Ternyata setelah kita pakai banyak yang komplain, dan aku juga merasakan kualitas videonya tidak begitu bagus, kualitas audionya juga jelas-jelas banyak yang komplain. Maka akhirnya kita grounded ya mungkin nanti ditukar ya, tukar tambah gitu kan, bisa dengan merek lain yang kita ya namanya trial error ya, resikonya seperti itu. Mesti nanti kalau kita tukar tambah ya kita yang nambah, enggak apa-apa. Demi memuaskan viewer-viewer terkasihku ya. Ya itulah yang aku bilang, tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Semua tidak semuanya pakai duit, tapi semuanya harus diselesaikan dengan duit gitu ya. Jadi ini sudah kita grounded ya, ini nggak kita pakai lagi. Nanti mungkin kita akan gantikan, rencananya sih dengan handphone yang huruf depannya pakai S ya. Minimal dia itu 128 GB memori internalnya. Ini kita grounded ya. Kalau memang nanti ternyata tidak bagus juga ya, kita pakai yang kembali yang huruf O tadi ya, handphone yang di awalnya huruf O. Kita beli 2 atau 3 gitu, sehingga kalau misalkan ada ide gitu kita bisa langsung shooting, terus bisa shooting lagi gitu ya. Ada sih ini hadiah ya, alhamdulillah. Ini dulu ini nggak dipakai ini sekarang.
Ini hadiah dari bosnya Ayah Sophia ini. Ini mahal nih. 4 juta atau berapa gitu. Dikasih ini. Ini mereknya Canon. Hmm. Hmm. Ini bagus ini ya, karena memang kan ini diproduk untuk shooting ya. Kalau handphone itu kan sebetulnya alat komunikasi. Ini bagus ini. Yang jadi masalah kenapa nggak dipakai? Nah, kita shooting pakai ini itu format videonya itu eh, apa? MPEG, MPEG belum MP4, MPEG. Kadang-kadang ada yang MTS, yang ini MPEG ya. Apa yang MTS? Ini yang MTS ini. Nggak sama ya, kadang-kadang ada yang MPEG, kadang-kadang ada yang MTS. Nah ini, ya. Dulu juga kita pakai Sony dikasih. Ini mahal nih. Jika ini nggak kita pakai, padahal hasilnya ya jelas bagus. Karena apa? Karena kalau kita pakai ini, ya, kita shooting di sini, videonya kita copy, kita editing, dia memerlukan PC yang untuk edit itu bukan PC sembarangan seperti laptop gini, nggak bisa dia. Ya bisa itu selesainya mungkin besok. Karena aku tanya prosesornya itu ndak ngangkat, ndak kuat. Dia perlu CPU yang memang khusus untuk editing video. Nah, masalahnya sekarang itu harganya juga ndak murah. Itu CPU-nya itu aku tanya sekitar 7 juta. bukan bukan yang seperti laptop gini nggak ngangkat ya, prosesornya nggak kuat ya. Jadi makanya ini ya namanya hadiah, kita simpen aja sebagai kenang-kenangan. Sebetulnya bagus ini. Jadi itu ya. Kalau di sini dia nggak bisa langsung diunggah, dia perlu editing. Nah, untuk editingnya itu dia perlu CPU. CPU-nya itu mahal, harganya sekitar ya 6 ya 7 lah, dianggap 7 jutaan gitu. Makanya nggak kita pakai. Ya itulah kendala yang ada ya. Akhirnya kita kembali pakai yang biasanya kita pakai ini ya, dan kita nggak bisa cepat ya begitulah keadaannya. Ya, supaya semua kalian tahu ya, ribet, sebetulnya ribet kalau tinggal nonton tuh kan, prosesnya kita nggak tahu, ribet di belakang itu. Makanya aku perlu Grahito. Kalau Grahito misalkan ada susu buru-buru mau sekolah itu agak repot ya, karena aku gaptek. Jadi itu viewer terkasihku, Mbak dan Mas ya, Mas GNG dan Mbak yang ada di Pariaman. Terima kasih atas masukannya, dan Mbak Mas yang lain yang kemarin sudah memberikan konfirmasinya, audionya kurang bagus gitu ya. Ya memang kita pakai yang ini ya. Nah, sekarang ini sudah nggak kita pakai lah, nanti kita tukar tambah cari yang lain gitu. Dan mohon maaf kalau kurang nyaman, dan semoga kita untuk berikutnya bisa menjadi nyaman lagi. Kita pakai yang biasanya nih kita pakai, meskipun ya prosesnya agak lambat, nggak bisa cepat. Itu yang bisa aku sampaikan ke kalian semuanya. Oke, kita melanjutkan kajian kita, dan ini aku bikin yang terakhir aja ya untuk menjelaskan Injil. Nanti kita masuk ke sini. Insya Allah besok kita masuk ke sini yang kelima. Berarti ini Injil ini sekarang yang ke-9 ya. Bayangkan tidak cukup 1-2 episode, 9 episode menjelaskan Injilnya Paulus saja. Itu sebagai sebuah bukti aku benar-benar bertanggung jawab secara intelektual. Aku bertanggung jawabkan bagaimana sebetulnya ceritanya Injil Paulus itu. Karena ini jarang tahu kalau Paulus itu punya Injil. Jarang tahu. Ya. Meskipun sudah sekolah teologi tinggi-tinggi, meskipun tiap hari ke gereja cuman baca aja, tapi nggak dicermati. Kalau kita cermati, ya Injilnya Paulus itu ada gitu loh ya. Oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terus untuk teman-teman ya, kemarin itu ada yang tanya apa di komentarnya itu tentang itu, teman Kristen itu
Surat Ma'arij itu surat yang keberapa, Le? Ingat Bapak yang 70. Iya. Iya. Surat yang 70, 70 40. Itu videonya sudah ada, Mas, ya. Kamu nggak usah di sini Bapak mau baca 70 40. Kamu nggak usah petentang-petenteng ya. Surat itu videonya sudah ada, ya. Sudah ada, ya. Gimana ini ya kalau mau yang ke-40? Ayat 40. Ya, jadi kamu itu tanya sama yang senior di sini, jangan begitu masuk di sini kamu petentang-petenteng, nggak ada yang nggak bisa aku selesaikan. Kamu tanya Al-Quran apa aja, ya. Jadi kafir satu ini mulai kurang ajar. Ini gini ya, surat Ma'arij, surat yang ke-40, surat yang ke-70 ini, Al-Ma'arij ini, ayat yang 40 gini bunyinya. Maka aku bersumpah demi Tuhan yang mengatur tempat-tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang. Sungguh kami pasti mampu. Kamu bingung toh tentang di situ ada diksi aku bersumpah demi Tuhan. Itu kan yang kamu bingung. Itu videonya sudah ada, goblok. Cari loh videonya tuh tentang dekonstruksi surat Ma'arij atau apa gitu. Videonya sudah ada, sudah 2 tahun yang lalu itu. Jangan kamu petentang-petenteng di sini. Aku berislam itu bukan ikut-ikutan. Aku itu mencari kebenaran yang sesungguhnya. Ya, jadi kalau kamu mau tanya yang benar. Jangan nggak sopan di channelku. Kamu kafir nggak punya sopan. Nih, matamu buka ini. Sudah aku, videonya berapa tahun yang lalu ini? 2 tahun yang lalu sudah aku bahas. Kok kamu petentang-petenteng di channelku? Kamu kira aku nggak bisa menjawabnya? Nih kafir nih, baca nih. Ya. Jelas nggak? Ini 2 tahun yang lalu ini. Nampak di situ? Ya, ini juga masukan untuk teman-teman Islam ya. Makanya ngaji itu nggak bisa salah-salah. Ini juga jarang orang bisa menjelaskan surat Ma'arij 70-40 ini. Karena di situ ada 2 diksi yang membingungkan, aku dan Tuhan. Itu penerjemahan goblok itu, pada penerjemahan nakal itu akunya itu A kecil, padahal enggak, itu akunya itu aku Allah A besar. Karena dia kebingungan menerjemahkan A-nya dibikin kecil. Itu kan sudah nggak bener tambah nggak bener lagi. Nah, orang bingung. Jadi Tuhannya berapa ini? 2 atau berapa? Sudah ada aku, ada Tuhan gitu. Ya lihat di video yang aku bilang tadi ya. Udah 2 tahun yang lalu udah aku jawab. Kok mau petentang-petenteng sok-sokan di channelku. Jadi yang baik kalau mau ngaji di sini. Terus berikutnya suruh lewat samping deh. Terus berikutnya ada yang tentang apa itu? Coba lihat tersesat di terjemahan, ketik gitu. Itu juga sudah aku jawab, ya. Kamu juga nggak usah banyak macam di sini. Kalau mau tanya aja. Ya, Kristen tersesat di terjemahan apa gitu? Ketik Kristen tersesat di terjemahannya loh ya, tersesat. Jadi itu tidak terus Paulus mengatakan Yesus sama dengan Allah, enggak. Itu terjemahannya bermasalah itu. Ada ya. Kristen tersesat di terjemahan gitu. Coba ketik Kristen. Ya. Itu PLV itu ya. Sudah dijelaskan. Terus teman Islam kalau tanya itu jangan diksinya aja kamu sampaikan. Kamu kasih suratnya yang lengkap. Jangan istiwa itu apa ya gitu. Minta tolong Gus jelaskan istiwa. Iya suratnya apa? Ngomong kamu. Karena yang namanya polisemi di lain surat dia bisa berubah makna. Ono le. Ya tersesat di Kristen tersesat gitu le. Di terjemahan apa gitu ya. Jadi teman-teman Islam kalau tanya itu ya suratnya apa? Jangan diksinya saja. Istiwa, mohon dijelaskan istiwa Gus. Istiwa di surat apa? Ya. Supaya
Aku bisa menjelaskannya. Kalau kamu hanya tulis diksinya aja, nah ini loh tuh. Eh, belum ketemu tuh. Eh? Nih lihat ini, yang atas ini, Filipi ini. Ini berapa seri ini ya? Kamu carilah itu. Nih, ini. Nih ya, berapa tahun yang lalu tuh? 2 tahun yang lalu sudah aku bahas. Kok kamu baru repot sekarang? Ya. Jadi kalau mau tanya, tanya aja, nggak usah petentang-petenteng di sini. Nggak ada namanya Paulus. Aku jamin 100% Paulus tidak pernah mengaku Yesus itu Allah. Baik pun di Filipi itu tidak. Itu terjemahannya yang bermasalah dan aku sudah selesaikan. Kembali untuk teman-teman Islam, kalau tanya itu jangan diksinya ya. Misalkan tadi ada yang tanya istiwa, Gus tolong jelaskan. Iya, di surat apa? Supaya cak-cek, satset gitu loh ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Kemarin aku sudah menjelaskan di surat 2 Korintus ya. 2 Korintus 1 ini ya. 2 Korintus 12 1 sampai 4 ya. Bahwa Paulus itu mengaku, ya kita mau percaya mau enggak itu urusan nanti lah ya. Kita ikuti dulu alur ceritanya. Paulus itu ngaku mi'raj, dia naik ke surga level 3 menerima Injilnya. Ya. Jadi dari cara itu saja jangan kamu anggap surat-surat Paulus itu Injilnya Paulus, bukan. Surat-surat Paulus itu ya surat-surat Paulus, Injilnya Paulus ya Injilnya Paulus. Beda, ya. Kenapa? Jelas. Kalau surat Paulus itu kan Paulus mau ngirim surat kepada orang mana kan? Pada orang Roma, tulislah Roma. Nanti pada orang mana lagi, ya? Misalkan Galatia, tulis Galatia, gitu loh. Itu suratnya Paulus. Ya. Injilnya beda lagi karena Injilnya itu dia dapatnya langsung dari Yesus, ketemunya di langit di surga ketiga. Itu ada di 2 Korintus 12 1 4 ya. Jadi gini loh ya. Kita itu kan membaca teks itu apa adanya. Dan aku membaca apa adanya. Kalau nanti ternyata benturan, ya memang benturan. Bukan aku bentur-benturkan, ngapain dibentur-benturkan? Orang nggak usah dibentur-benturkan, sudah terbentur sendiri kok. Ya, nanti aku tunjukkan bagaimana kerasnya sikap Paulus. Paulus itu tidak mau tunduk kepada sama Kepas saja, dia tidak mau kok. Ya, percaya diri banget Paulus itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Sekarang ini aku tunjukkan ya. Di Galatia 27. Ini sudah ya, sudah selesai ya. Ini kan yang kemarin. Di Galatia 27 sampai berapa ini? Sampai 8. Lihat ini, aku bacakan untuk kamu supaya kamu ngerti. Ya. Tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang yang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Artinya apa? Paulus itu mau memposisikan dirinya equal dengan Petrus, gitu loh. Ya, equal, setara. Dia nggak mau ada di bawahnya Petrus. Padahal Petrus ini komandannya para murid. Gitu loh. Paulus nggak mau tunduk. Ya, Paulus meneguhkan bahwa
dia untuk orang-orang yang nggak mau sunat, Petrus untuk orang-orang yang mau sunat. Gitu loh. Ya. Oke, lihat ini, dengar baik-baik. Tetapi sebaliknya setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang yang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Sama seperti Petrus, podo, equal. Berikutnya yang ke-8. Karena ia telah memberikan kekuatan kepada Petrus, ya, untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang bersunat, ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tak bersunat. Ini sama-sama punya klaim bahwa Petrus diberi kekuatan. Oh, aku juga diberi kekuatan. Gitu loh. Ya. Jadi Paulus itu enggak mau diatur-atur gitu loh. Makanya kalau dia suruh ngikuti Injilnya manusia enggak mau dia. Matius, Markus, Lukas, Yohanes enggak mau. Dan dia punya Injil sendiri dan dia klaim itu dia terima langsung dari Yesus kok. Gimana? Ya kalau baca Alkitabnya nggak serius ya orang ngeruh, nggak ngerti. Ya, coba kalau bacanya yang serius, benturan. Ya, karena Paulus nggak mau. Ya, Paulusnya nggak mau. Dia mau Injil dia sendiri. Ya, bahkan kan kemarin sudah kita jelaskan, yang tidak menerima Injil dari dia itu apa? Sesat. Gitu loh. Ya, sesat. Oke, sekarang kita lanjut. Roma 16, 25, 26. Ya. Roma 16, 25, 26. Ya. Lihat ini aku baca. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyhurkan. Gak tahu apa yang kumasyhurkan itu terjemahannya. Yang kumasyhurkan. Kalau sekarang bisa gak? Yang aku viralkan. Bisa gak? Masyhur itu ya terkenal. Yang aku perkenalkan gitulah kira-kira ya. Ya mungkin pakai viral itu bisa gak ya? Jadi Paulus ini ya memiralkan Injilnya dia, bukan Injil yang lain ya. Jadi sini pakai kumasyhurkan berasal dari kata masyhur. Masyhur itu terkenal, memperkenalkan gitulah kira-kira ya. Oke, aku ulangi. Bagi dia yang berkuasa menguatkan kamu ya, menguatkan kamu menurut Injil yang kumasyhurkan dan pemberitaan tentang Yesus Kristus. Sesuai dengan pernyataan atau apokalipsis. Kemarin sudah aku jelaskan rahasia. Jadi pernyataan rahasia, apokalipsisnya rahasia yang didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi yang sekarang telah dinyatakan. Itu phanerotenai. Sulit sekali ngejanya ya, phanerotenai. Ini phanerotenai itu ya. Ya kalau salah-salah dikit ya maklum lah, karena bukan dosen bahasa Yunani ya. Ya, sekarang telah dinyatakan phanerotenai ya, dan yang menurut perintah Allah yang abadi telah diberitakan oleh kitab-kitab para nabi kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan iman. Apa yang kita perlu catat di sini? Rahasia. Ya, rahasia. Jadi pernyataan rahasia didiamkan berabad-abad lamanya, tetapi sekarang telah dinyatakan, telah diphanerotenai menurut perintah Allah yang abadi. Itu dia. Ya.
Jadi kita dapat pastikan ya, menyatakan bahwa Injil yang Rasul Paulus beritakan adalah Injil yang diterimanya melalui suatu pernyataan atau penglihatan mistikal. Aku ulangi, penglihatan mistikal. Penglihatan mistikal. Tempatnya di mana? Di sorga level 3. Tuh, kurang jelas gimana aku jelaskan. Ya. Jadi bukan melalui tradisi lisan atau suatu tradisi tulis tentang suatu peristiwa sejarah, ya, seperti 4 Injil yang di kanon itu. Yang aku kadang-kadang bertanya begini, pada waktu kanonisasi itu Injilnya Paulus kok nggak lolos ya, itu loh. Tapi surat-surat kirimannya justru lolos dan itu mewarnai. Kan ada lebih dari 4 kitab itu. Kalau kita hitung ada 10 atau berapa itu kitabnya, ya bukan kitab ya, apa disebut, surat kirimannya Paulus ya. Kalau teman-teman bilang seperti dulu radio ya, kalau kita kirim-kiriman surat lewat radio RRI. Ya, itu mendominasi. Tetapi kenapa ya kok Injil Paulusnya itu justru raib? Sekarang kan raib, tapi kita masih mendapatkan informasinya di mana? Ini loh Injilnya Paulus di mana? Di Galatia dijelaskan. Ya kalau mau dicari sekarang tugas kita masing-masing untuk carinya. Apakah sama itu dengan Injil-Injil yang lain, yang 4 itu? Ya, oke. Ini aku mengikuti apa yang tertulis loh ya. Bukan bentur-bentur, kan nggak usah dibenturkan, membentur sendiri itu. Ya, bentur sendiri. Oke. Dalam surat berikutnya ya, selanjutnya kita pelajari Injil ya dalam 1 Korintus 15 1 sampai 9 ya. Ini perlu aku tekankan supaya jangan lagi kamu gamang ya. Faktanya tersebar ya bahwa Paulus punya Injil. Sekarang di 1 Korintus ya. 1 Korintus. Ya, 1 Korintus 15 ya, ayatnya 1 sampai 9. Ya, 1 Korintus 15 ayatnya 1 sampai 9. Ya. Ini ya. Oke. Kita baca pelan-pelan, kita baca ya, supaya kita paham. Jangan asal baca tapi tidak paham. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Ingat, Injil yang aku beritakan kepadamu, bukan Injil yang lain, maksudnya Paulus. Yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan itu paredoka ya kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima ya, parelabon ya. Dan yang aku terima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci ya. Ingat, Kristus telah mati oleh dosa-dosa kita. Di sini yang perlu kita cermati ya, bahwa dia telah dikuburkan dan bahwa dia telah dibangkitkan. Ingat, dibangkitkan. Nanti kita kan di sini dibangkitkan, bukan bangkit sendiri loh ya. Jangan kamu kira Yesus itu geletak terus siuman bangkit sendiri, enggak. Dibangkitkan. Artinya kalau nggak ada yang membangkitkan ya dia kagak bangkit gitu loh. Ya, jangan kamu kira sakti bangkit sendiri gitu, enggak. Artinya kalau dia dibangkitkan berarti kan lebih absolut yang membangkitkan dia. Ini aku ulang-ulang supaya kamu ngerti, Yesus itu bukan Allah. Kalau Allah itu absolut, nggak perlu dibangkitkan, dia bangkit sendiri.
Ya. Oke. Dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa dia telah menampakkan diri kepada Kefas. Ya. Dan kemudian kepada 12 muridnya. Yang ini aku bermasalah ini, kok 12 muridnya? Kan yang satu sudah apa? Out of topic. Si Anu kan sudah nggak masuk lingkaran ring satu, si Yudas. Kenapa Paulus nulisnya kok 12? Mungkin 12 dia satunya pengganti Yudas, begitu ya. Karena begini kalimatnya, bahwa dia telah menampakkan, maksudnya Yesus telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Gimana ngitungnya? Kalau Kefas dihitung 1 tambah 12 jadi 13, itu masalah juga. Terus kalau 12 padahal Yudas sudah nggak masuk hitungan, harusnya 11. Selesaikan sendirilah ya. Sesudah itu dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Ini yang kemarin itu ada komen, kok nggak percaya sih orang saksinya itu ada 500 orang. Saksinya 500 orang itu kan katanya yang menyaksikan. Tapi kalau dia menyaksikan tuh saksinya siapa? Logika waras saja, ada orang dalam target operation TO, terus ngomong di depan publik 500 orang dan aman-aman saja, itu logikanya di mana? Kemana itu satpam-satpam Romawi? Kemana itu tua-tua Yahudi yang tengi-tengi itu? Gitu aja kok nggak ngerti maksudnya. Ya, oke. Sesudah itu dia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Sekarang dulu maksudnya, bukan sekarang kamu cari orangnya yang nggak ada. Sekarang waktu dia nulis suratnya ini. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Kan? Oke, yang ketujuh. Selanjutnya dia menampakkan diri kepada Yakobus. Jadi murid-murid Yesus itu komandannya itu ya paling yang disegani itu Petrus, terus Yakobus. Ya. Kemudian kepada Suma Rasul ke-8. Dan yang paling akhir dari semuanya, dia menampakkan diri juga kepadaku. Lihat itu. Paulus tidak mau dibikin under. Dia harus sama tegak. Nggak mau dibawahkan. Dia bilang, dia menampakkan juga kepadaku. Jadi Yesus juga menampakkan kepada Paulus. Sama seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Ya. Yang 9, karena aku adalah paling hina dari semua rasul. Ya, ini apa? Gaya bahasanya Paulus gitu ya. Bahkan tidak layak disebut rasul sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Seperti kita tahu kan, awalnya kan tukang eksekusi ini si Paulus ini ya. Ya preman tobat gitulah gampangnya ya. Preman pensiun atau preman tobat itu ada sinetronnya. Oke. Jadi dalam 1 Korintus 15:3 yang sudah dikutip di atas, Paulus menerangkan bahwa dia menyampaikan paradidomi, ya, bahasa Yunani-nya paradidomi dan paralambano, ya. Dapat diartikan bahwa Paulus menyampaikan suatu tradisi lisan atau suatu tradisi tertulis tentang suatu kejadian historis yang dia sebelumnya telah terima dari orang lain, ya. Tetapi seperti telah dicatat di atas, Injil Paulus ya diberitakan atau disampaikan bukanlah Injil sebagai suatu tradisi yang dia telah terima dari orang lain. Jadi beda. Nggak bisa kita katakan kalau lihat kronologisnya loh ya. Terlepas Paulus benar atau ngapusi itu kita nggak tahu. Tapi kalau lihat kronologisnya maka Injilnya Paulus itu nggak bisa disebut dengan menyampingkan isinya ya. Tidak bisa disebut sebagai hadis. Yang bisa itu kan yang kanonik yang 4 itu. Karena itu dari orang ke orang, dari orang ke orang gitu. Ya. Oke ya. Aku lanjutkan.
melainkan Injil yang dia telah terima melalui suatu pernyataan mistikal yang diberikan Yesus Kristus. Jadi langsung Yesus kasih dia. Dan yang dapat ditemukan melalui penafsiran kitab suci, ya, khususnya kitab para nabi. Nah, itu klaim dia. Masalah kitab yang mana juga dia nggak bilang langsung. Ya, seperti itu pernyataannya. Sekarang kesimpulan. Sudah berapa lama, Leh? 35 ya, belum kalau setengah jam udah lewat, belum 1 jam, tenang aja ya. Oke, jadi kita tutup sekarang ya dengan sebuah kesimpulan, Paulus punya Injil. Nah, sekarang garis besarnya apa sih Injil yang dia ceritakan itu loh ya. Oke, Bismillah. Aku ndak tahu ya, kalau penjelasan sudah aksiomatis gini bahwa Paulus punya Injil dan itu aku baca dari kitab yang ada, ya kitabnya ya ini aja, bukan kitab lain yang dia juga baca ini, terus dia mau bantah gitu gimana ya? Itu kadang-kadang kita mikir, lu waras apa sedeng gitu. Orang udah jelas kitabnya ya ini, aku nggak cari sumber lain, sumbernya ya ini. Kalau kita baca sungguh-sungguh kita tahu Paulus punya Injil. Injilnya benturan, iya benturan. Dia juga baca kitab ini, terus dia bantah itu gimana? Ya jadi kita kan ini orang ini gimana sih gitu. Ya. Oke. Kesimpulannya ya, dari yang sudah kita baca tadi ya, dari Korintus 15:3-4 ya. 1 Korintus ya, di ayat yang 3-4 ya, memperinci apa saja Injil-Injil yang diberitakannya ya. Kita coba simpulkan. Pertama, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Pertama kesimpulannya. Yang kedua, bahwa dia telah dikuburkan, ya, mati dikuburkan, tentunya ya disalib dulu ya. Ketiga, bahwa dia telah dibangkitkan, ingat bukan bangkit loh ya. Dan kemarin sudah kita kaji di sini di seri kedua kalau nggak salah, ya, dibangkitkan, bukan bangkit sendiri ya. Pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi semua itu sudah diklaim ya. Pertama, Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa dia telah dikuburkan, okay, dan bahwa dia telah bangkit sesuai kitab suci. Oke. Nah, ini nanti ya, ketiga kesimpulan itu nantilah yang akan dia olah menjadi dogma yang namanya soteriologi salib. Gitu ya. Keselamatan berpusat pada salib. Yang nanti kita bisa diskusikan setangguh apa sih soteriologi salib itu. Apakah benar Yesus mengajarkan soteriologi salib? Ya kalau dilihat dogmanya jelas enggak. Orang itu kerangka berpikirnya Paulus ya. Nah, di sini teman-teman kalau mau habis-habisan tentang Paulus, di soteriologi salib sini, jangan di konsep teos, kebelangsak kamu, ketawain kamu sama saksi Yehova sama Kristen Tauhid, karena semua pernyataannya itu mendukung bahwa Paulus itu menolak Tritunggal, dia berpaham Allah tunggal ya. Ini untuk teman-teman Islam supaya pinter lah ya, berkali-kali aku ingatkan. Kalau kamu mau kritik habis-habisan dia di soteriologi salib, karena dia yang membangun konsep keselamatan lewat penyaliban Yesus itu. Oke, itu yang bisa aku sampaikan ya. Inti dari segala inti dari kajian kita sampai seri 9 ini, Paulus punya Injil. Nah, itu ya. Jadi menambah referensi kita, oh ternyata Paulus punya Injil gitu. Yang jadi masalah, di mana sekarang Injil Paulus itu? Ya itu masalahnya kenapa bisa raib. Tapi yang jelas berdasarkan ayat-ayat yang kita kaji terkhusus di Galatia,
Tidak terbantahkan lagi Paulus punya Injil dan Injilnya dia terima langsung dari Yesus. Ya. Lokusnya di mana? Di surga level 3. Ya. Itu sudah kita kupas tuntas sehingga sekarang menambah wawasanmu Paulus punya Injil. Oke, sampai di situ dulu. Besok kita langsung ke seri 5. Jadi ini sudah selesai seri 5. Tapi ini bingung kamu nanti. Aku juga heran bagaimana ngaturnya supaya nggak bingung ya. Semoga saja ini tetap playlistnya tetap terjaga. Karena kalau playlistnya nggak terjaga bingung. Ini seri 9. Besok kita ke seri 5. Tapi yang ini. Nah, aku menjelaskan yang ini sampai 9 seri. Karena akan membawa kamu ke kebangkitan ini. Ya, itu kan agak repot. Makanya kalau nggak diikuti urutannya bingung. Nah ini sudah aku tutup, selesai di seri yang ke-9. Besok kita kesini seri yang ke-5 gitu ya. Itu dari aku untuk teman-teman ya. Apabila setuju silakan like, kamu suka silakan like, kamu nggak suka silakan dislike, dan silakan cari tempat lain di channel yang itu bisa membuat kamu suka. Untuk semuanya aku doakan teman-temanku, saudaraku, semoga mendapatkan rezeki, barokah, dan kesehatan yang prima sehingga kita dapat mengkaji lagi kajian-kajian ini sehingga semakin bertambahlah wawasan kita dari hari ke hari. Ya, untuk saudara-saudaraku yang Islam aku ingatkan pegang teguh Islam ya, Al-Qur'an, Kanjeng Nabi Muhammad, Gusti Allah ingkang Maha Agung sampai nanti menutup mata. Tetapi jangan lupa beri penghormatan terhadap saudara kita yang memilih iman yang berbeda dengan kita. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.